Mungkin kita nggak buat apa-apa, kita nggak berkata pelayanan, nggak berkata apa. Tapi kalau Tuhan tahu bahwa kita ini orang yang mempersembahkan tubuh, dampaknya itu luar biasa. Orang-orang di sekitar kita pasti akan kena dampak itulah di kudusan juga. Saya ulangi lagi, kata ini bagus. Persembahan tubuh Yesus Kristus itu yang membuat kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi sama kalau kita tidak mempersembahkan tubuh kita untuk orang lain, orang itu akan dikuduskan. Coba saya tambahkan ayat ini. Roma pasal yang kelima ayat 18 dan 19. Bacakan dulu terjemahan itu. Oleh karena itu kemudian sebagaimana melalui kesalahan satu orang, bagi semua orang akibatnya penghukuman. Demikian pula melalui pembenaran satu orang, bagi semua orang akibatnya pembenaran hidup. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah dinyatakan berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang akan dinyatakan benar. Ngerti nggak maksud ayat itu? Satu orang pertama, itulah Adam. Kalau dia tidak taat, maka seluruh dunia itu hancur. Datang orang kedua, namanya Yesus Kristus. Dia taat. Lalu dampaknya, semua orang diselamatkan. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa taat kepada Bapa di surga dan melakukan apa yang Dia inginkan, maka kita pasti akan menyelamatkan banyak orang di sekitar hidup kita. Tapi lagi sekali orang yang egois. Orang egois itu orang nggak mau tahu apa-apa. Itu urusan, terserah kamu. Aku coba ngurus diri sendiri aja. Maka orang itu akan bawa dampak yang ngeri. Orang-orang di sekitarnya akan mengalami kehancuran. Jadi penting sekali dalam hidup ini kita melakukan bagaimana tubuh kita persembahkan. Kalau saya baca dengan mengisi nama begini. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Kalau saya masukkan nama begini, kita harus milih mau yang mana. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran Daniel Alexander, ya, semua orang beroleh penghukuman. Tetapi demikian pula oleh satu perbuatan Daniel Alexander semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan Daniel Alexander semua orang telah menjadi orang berdosa. Tetapi oleh ketaatan Daniel Alexander semua orang menjadi orang benar. Bisa ngerti maksudnya? Masukkan nama saudara masing-masing di ayat ini. Bagaimana sepanjang tahun ini kita akan mencapai apa, hasil apa? Ayo kita lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Terus melihat dalam gulungan kitab itu, kita ini di bagian yang mana? Lakukan apa yang Bapak sudah tulis buat kita semua. Nanti hasilnya akan menyenangkan sekali. Seperti yang saya ceritakan tadi, kalau ada mau melakukan itu saat tahun 74, saya mulai melihat bahwa bukan berapa yang masuk ke sejarah, tapi berapa yang keluar. Dari berapa yang keluar itu saya hitung berapa yang saya pakai untuk memberkati orang lain. Dan hasilnya itu sungguh luar biasa. Dan Tuhan membawa sampai hari ini, 34 tahun, 3 tahun ke 35 ini, hebat sekali kebenaran itu. Ya, dunia pasti akan mikir berapa masuknya. Ayo kita belajar sekarang melakukan itu. Ayat terakhir, Yohanes 3, ayat 16 sampai 18. Nah, inilah penggenapan dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3:16 kita semuanya hafal. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga diberikan Yesus. Tapi di 1 Yohanes 3 ayat 16 ada beda sekali. Ya, silakan dibaca Yohanes di ayat terjemahan. Dengan ini kita telah mengenal kasih, karena Dia telah mempertaruhkan jiwanya demi kita. Kita pun wajib mempertaruhkan jiwa demi saudara-saudara. Kita pun wajib mempertaruhkan jiwa, mempertaruhkan hidup. Apa itu mempertaruhkan jiwa? Apa itu wajib menyerahkan nyawa untuk orang lain? Jadi nggak cuma Yesus yang mati, tapi kita pun wajib menyerahkan tubuh kita untuk orang-orang lain. Nah, maka itu Yesus perlu tubuh untuk masuk ke dunia. Kita ini tubuhnya, jadi kita dikorbankan. Nah, apa itu? Ayat 17-nya ya, nah. Dan siapa saja yang memiliki kelengkapan hidup dunia dan dia melihat saudaranya yang mempunyai kebutuhan dan dia telah menutup hatinya terhadapnya, bagaimana kasih Elohim tetap tinggal di dalam ia? Jadi ukurannya menyerahkan tubuh itu di ayat 17 itu, menyerahkan nyawa itu. Kalau kita punya harta duniawi,
lalu melihat orang lain kekurangan, terus kita pura-pura tidak tahu, kita menutup hati kita, bagaimana kasih Elohim pasti Bapa bisa nyata dalam hidup orang itu? Nah, yang dibutuhkan dunia sekarang adalah ini. Ketika dunia makin sulit, resesi luar biasa, tapi sedikit kita lihat nanti kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup ini. Dan itu dahsyat sekali. Ayat 15. Hai anak-anakku, kita tidak dapat mengasihi dengan perkataan ataupun dengan lidah, melainkan dengan perbuatan dan dengan kebenaran. Itu yang dinantikan oleh dunia. Dan itu bisa terjadi kalau kita mau mengorbankan tubuh kita. Jadi intinya begini, tidak mungkin kita bisa menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan kalau kita nggak berani menyerahkan dompet kita kepada Tuhan. Betul nggak? Saya ulangi lagi. Nggak mungkin orang itu akan bisa mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan untuk jadi korban kalau orang itu nggak berani menyerahkan dompetnya kepada Tuhan. Karena uang dengan harta itu nyatu. Dan itulah Tuhan kita. Ayo tahun ini kita sungguh-sungguh jadi berkat, melakukan kehendak Bapa supaya lebih banyak orang dipulihkan.